diceritakan bahwa ada seorang remaja yang sering diejek dikarenakan tinggi badannya yang lebih rendah dibandingkan teman seusianya. Sehingga remaja tersebut tidak dapat mengikuti beberapa ekstrakurikuler seperti drum band, volleyball, dan juga badminton. Pada akhirnya, remaja tersebut merasa minder dan malu. Lantas ia menarik diri dari lingkungan teman seusianya. Selamat pagi, Ibu. Mari silahkan duduk. Selamat pagi juga, Sus. Baik, Ibu. Sebelumnya, saya ingin bertanya, anak Ibu usia berapa tahun ya? Anak saya umurnya 17 tahun, Sus. Oh, berarti anak Ibu masih sekolah ya, Bu? Saya mau tanya nih, Bu, terkait dengan akademik anak Ibu di sekolah, bagaimana ya? Kalau untuk akademik, alhamdulillah anak saya dapat mengikuti materi sekolahnya dengan baik, Sus. Kata gurunya, anak saya juga termasuk anak yang aktif di kelas dan setiap semester bisa meraih peringkat di 3 besar. Alhamdulillah ya, Bu. Anak Ibu proses belajarnya baik dan berprestasi. Kemudian, terkait kegiatan anak Ibu dan teman-teman kelasnya, bagaimana, Bu? Anak saya biasanya berangkat pagi bersama-sama dengan temannya, dan juga ketika di kelas anak saya aktif dan bisa mengajarkan materi yang dia kuasai kepada teman-temannya. Baik, Bu. Sekarang bagaimana kegiatan anak Ibu terhadap kegiatan organisasi maupun ekstrakurikuler? Begini, Suster, anak saya ini untuk kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler tidak ada yang diikuti. Sejak 2 minggu yang lalu, dia juga sering menutup diri dan jarang sekali keluar rumah untuk bermain dengan teman-teman sekolahnya. Baik, Ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya dengan Mbaknya. Mbak, kalau boleh tahu namanya siapa ya? Nama saya Sus. Nah, sekarang apakah Ibu tahu apa yang membuat si kakak merasa minder dan enggan bertemu dengan teman-teman sekolahnya? Sebelumnya, anak saya pernah bertanya, apakah orang yang tinggi badannya rendah itu hal yang memalukan, Bu? Saya jawab, Sus. Loh, kakak, kenapa ngomongnya seperti itu? Setiap orang kan punya kelebihan masing-masing. Baik, Kak Desi. Bu Suster mau tanya nih, kenapa Kak Desi merasa malu dengan tinggi badannya yang rendah? Begini Sus, karena tinggi badan saya yang rendah, sehingga saya tidak bisa mengikuti kegiatan di sekolah, seperti bulu tangkis, bola voli, dan drum band. Padahal saya ingin mengikuti kegiatan itu, Sus. Perawat pun mengangguk-anggukkan kepala, memberi isyarat bahwa ia mengerti dengan permasalahan dari remaja tersebut. Lalu, perawat mengambil leaflet dan berusaha menjelaskan tumbuh kembang anak usia remaja serta menjelaskan ciri penyimpangan remaja. Baik, Bu, ini saya berikan leaflet. Bisa kita lihat ya di sini terkait dengan tumbuh kembang usia remaja. Memang ada beberapa permasalahan yang dapat terjadi. Di antaranya, 1. Tidak menemukan ciri khas dirinya. 2. Tidak menyukai diri sendiri. 3. Tidak mempunyai minat. 4. Berperilaku antisosial. Nah, itulah beberapa poin yang dialami anak ibu saat ini. Apakah ada cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyimpangan perkembangan tersebut, Sus? Baik, Ibu. Di sini ada beberapa cara untuk mengatasi penyimpangan tersebut. Yang pertama, Ibu dapat mendiskusikan kelebihan yang dimiliki oleh anak. Misalnya, Kak Desi pintar dalam fisika. Berarti kita dapat mencarikan dia lingkup atau kegiatan yang dapat mengasah minat dan kelebihannya tersebut. Bagaimana Kak Desi? Apa mau mengikuti kegiatan tersebut? Kalau saya ikut grup CNC di sekolah, berarti saya tidak dapat mengikuti ekstrakurikuler olahraga ya, Sus. Mbak Desi tetap bisa kok mengikuti kegiatan tersebut di luar sekolah, dan sekarang Mbak juga mempunyai potensi besar dan bidang fisika. Siapa tahu nanti ketika Mbak terus mengasah potensi,
tersebut, Mbak dapat mengikuti sekolah dalam berbagai ajang perlombaan. Dan tentunya Mbak menjadi orang yang bermanfaat. Gimana Kak? Walaupun kakak tidak dapat mengikuti ekstrakurikuler yang mengutamakan tinggi badan, tetapi kakak masih bisa kok mengikuti kegiatan yang berfokus di otak. Daripada menyesali keadaan, lebih baik kakak mengembangkan potensi yang kakak punya. Baik Bu, nanti Mbak akan mengasah potensi dalam bidang yang lain. Dan terima kasih suster sudah memberikan masukannya. Iya Kak Desi, sama-sama. Baik Ibu, hal yang dapat dilakukan selanjutnya adalah berdiskusi dan menjadi teman curhat untuk Kak Desi di rumah. Ibu dapat meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang apa saja yang terjadi pada Kak Desi di rumah. Baik Sus, nanti saya akan memberikan masukan dan membantu Mbak dalam mengambil keputusan terkait kegiatan apa yang menjadi keahliannya. Baik Ibu dan Mbak, apakah sudah jelas dan apakah ada pertanyaan? Sudah sangat jelas Sus dan bisa dimengerti. Baik Ibu, sedikit evaluasi. Apa yang dapat Ibu lakukan untuk memperbaiki penyimpangan perkembangan yang dialami oleh Kak Desi? Saya akan mendiskusikan kelebihan yang dimiliki anak saya Sus. Selanjutnya berperan sebagai teman curhat dan juga membantu mengambil keputusan. Benar sekali Ibu. Kalau begitu saya cukupkan diskusi kali ini ya Bu. Baik Sus, terima kasih banyak. Untuk Kak Desi, belajar yang rajin ya, dan mengikuti kegiatan yang menjadi keahlian Kak Desi. Serta jangan terlalu menyesali keadaan ya. Baik Sus, nanti saya akan mencoba mengikuti klub SCNC. Dan terima kasih Sus atas masukannya. Saya izin pamit ya Bu dan Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.